Selamat datang di media pembelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 3 SD dengan materi Sejarah Hari Raya Maga Puja. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Satu lagi, semoga masih tetap bersemangat meskipun kondisi pembelajaran kita masih dilakukan dari rumah. Pada hari ini, kita akan kembali lagi bersama-sama belajar pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Akan tetapi, hari ini ada yang beda anak-anak. Kita tidak lagi membahas materi yang berkaitan dengan Hari Raya Waisak dan Asada yang terdapat di bab 3. Karena kemarin kita sudah mengadakan ulangan harian, itu artinya berakhir pula pembelajaran kita pada bab 2 tentang Hari Raya Waisak dan Asada. Hari ini saatnya kita akan melanjutkan pembelajaran ke bab selanjutnya, yaitu bab 4 yang berjudul Hari Raya Maga Puja dan Katina, dengan sub pokok bahasan Sejarah Hari Raya Maga Puja. Anak-anak bisa dibuka bukunya pada halaman 104. Akan tetapi, seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan doa Namakaragata secara bersama-sama. Anak-anak dipersilahkan duduk dengan rapi, tangan bersikap anjali karena kita akan melakukan doa secara bersama-sama. Berdoa kita mulai. Arahang sama sang Buddha Bagawa, Budang Bagawantang Abiwademi, Swakato Bhagawata Damo Damang Namasami, Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Sang Triratna. Semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga kebijaksanaan saya terus berkembang, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Setelah berdoa, selanjutnya anak-anak seperti biasa kita akan melakukan duduk hening sejenak. Silakan anak-anak duduknya yang rapi dan santai, kemudian mata dipejamkan dan menyadari nafas dan memposisikan duduk bersila seperti kita akan melakukan meditasi. Sembari mengatakan dalam hati, nafas masuk, aku tahu. Nafas keluar, aku tenang. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Meditasi kita mulai. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Akan tetapi, sebelum kita mulai pembelajaran kita, seperti biasa Ibu akan terlebih dahulu menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Adapun di sini tujuan pembelajaran pada kegiatan belajar kali ini, anak-anak diharapkan mampu yang pertama, bersyukur atas kesempatan dapat belajar tentang sejarah Hari Raya Maga Puja yang diwujudkan dalam semangat belajar membacakan doa Namakaragata. Yang kedua, menunjukkan perilaku tanggung jawab ketika berinteraksi dengan guru, teman, dan orang tua dalam mempelajari tentang sejarah Hari Raya Maga Puja. Yang ketiga, menjelaskan sejarah dan peristiwa yang terjadi saat Maga Puja. Yang keempat, menjelaskan intisari ajaran Buddha. Kemudian yang kelima, menjabarkan isi gambar yang berkaitan dengan sejarah Hari Raya Maga Puja. Yang keenam, menguraikan secara lisan kesimpulan tentang sejarah Hari Raya Maga Puja. Kemudian yang ketujuh sekaligus yang terakhir, mendemonstrasikan lagu Buddhis inti ajaran Buddha. Nah, selanjutnya mari kita mulai pembahasan materi kita pada hari ini anak-anak. Materi pertama yaitu tentang apa itu Maga Puja. Maga Puja adalah salah satu dari 4 hari besar bagi umat Buddha anak-anak. Sama halnya dengan hari besar lainnya seperti hari Trisuci Waisak, Katina, dan Asada. Maga Puja memperingati peristiwa penting dan bersejarah bagi agama Buddha yang terjadi di bulan Maga anak-anak. Maka dari itu, Maga Puja masih diperingati setiap tahunnya untuk selalu mengenang dan merenungkan peristiwa agung yang terjadi pada bulan Maga.
Kemudian yang kedua, kapan Hari Maga Puja diperingati? Peristiwa Maga Puja terjadi 3 bulan sebelum Buddha wafat atau parinibbana anak-anak. Maka dari itu biasanya Hari Maga Puja ini diperingati pada bulan Februari hingga Maret. Nah, lalu yang ketiga, bagaimana tentang sejarah Hari Maga Puja? Mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, 3 bulan sebelum Buddha parinibbana, Buddha berdiam di Vihara Veluwana Arama yang terletak di Rajagaha. Pada waktu itu, Buddha akan membabarkan dharma anak-anak. Akan tetapi, Buddha sengaja tidak mengundang para siswanya. Namun, dikarenakan para siswanya ini telah mencapai tingkat kesucian arahat dan memiliki kemampuan batin, maka mereka mampu melihat kejadian tersebut tanpa Sang Buddha memberitahunya. Kemudian selanjutnya, pada saat itu berkumpullah 1250 orang siswa Buddha di Vihara Veluwana Arama tersebut, yang mana mereka semuanya telah mencapai tingkat kesucian dan memiliki kemampuan abinya anak-anak, serta telah ditahbiskan oleh Sang Buddha dengan ucapan Ehi Bhikkhu. Kemudian, pada saat membabarkan dharma, Sang Buddha ini mengajarkan tentang prinsip-prinsip dasar ajaran Buddha anak-anak. Berikut ini penggalan syair inti ajaran Buddha yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada 1250 biku arahat pada peristiwa Maga Puja. Antara lain, Sabapapasa akaranang, kusalasa upasampada, sacita pariyoda panang, etang Buddha nusasanang, yang artinya janganlah berbuat jahat, berbuatlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran, inilah inti ajaran semua Buddha. Kemudian yang terakhir, inti ajaran Buddha ini disebut juga dengan sebutan Owada Patimokkha anak-anak, yang mana dirangkum dalam kitab suci Tripitaka. Yang pertama yaitu tentang janganlah berbuat jahat, rangkuman dari Vinaya Pitaka. Kemudian yang kedua, berbuatlah kebajikan merupakan rangkuman dari Sutta Pitaka. Dan sucikan hati dan pikiran merupakan rangkuman dari Abhidhamma Pitaka. Buddha menjelaskan mengenai Owada Patimokkha ini kepada para arahat dengan waktu yang sangat singkat anak-anak. Akan tetapi perlu diketahui bahwa Owada Patimokkha ini bukanlah sutta anak-anak, tetapi lebih tepatnya adalah nasihat kepada para biku yang telah memahami, menyelami, dan melaksanakan dharma. Peristiwa yang terjadi dalam Hari Maga Puja ini sangatlah luar biasa anak-anak. Mengapa demikian? Karena untuk menghadirkan 1250 orang sangatlah sulit. Di zaman modern seperti saat ini saja, yang menggunakan teknologi modern belum tentu bisa menghadirkan 1250 orang secara bersamaan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dalam Hari Raya Maga Puja memperingati 4 peristiwa penting, yaitu tentang berkumpulnya para biku yang berjumlah 1250 orang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, mereka semuanya telah mencapai tingkat kesucian dan memiliki kemampuan abinya. Selanjutnya yang ketiga, mereka ditahbiskan dengan ucapan Ehi Bhikkhu. Dan yang keempat, Sang Buddha membabarkan Owada Patimokkha kepada mereka. Anak, setelah kita mendengarkan penjelasan materi, selanjutnya sebelum kita tutup pembelajaran, kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Inti Ajaran Buddha. Anak-anak bisa dibuka bukunya pada halaman 106. Di situ ada lirik lagunya, mari kita bernyanyi bersama-sama. Jangan lupa untuk diperhatikan, karena nanti ibu akan memberikan tugas anak-anak untuk menyanyikan lagu ini. Selamat menyaksikan.
Nah, itu tadi anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita sudah mendengarkan penjelasan materi dan juga menyanyi. Hingga tidak terasa waktu pembelajaran kita sudah hampir selesai. Itu artinya tiba saatnya kita akan berdoa untuk menutup pembelajaran. Anak-anak dipersilakan duduknya yang rapi dan bersikap anjali. Kita akan berdoa bersama-sama. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Sang Triratna. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar pada hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kesejahteraan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, akhirnya pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai ya anak-anak. Ibu harap anak-anak ibu tetap bersemangat ya, meskipun pembelajaran masih dilakukan dari rumah. Selalu jaga kesehatan, menggunakan masker dan membawa hand sanitizer ketika anak-anak pergi keluar rumah. Jangan lupa juga untuk belajar mengenai materi minggu depan. Kita akan melanjutkan pembelajaran ke subbab selanjutnya, yaitu tentang perayaan Hari Maga Puja dan maknanya. Selain itu, anak-anak tugasnya dikerjakan ya. Sudah ibu kirimkan di grup WhatsApp. Selamat mengerjakan. Akhir kata dari ibu, Sukihotu Namo Buddhaya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dah.